Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Rohim dengan NIM B1333052 kelas A. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang ujian akhir semester Business Analytics. Di sini saya akan menggunakan beberapa software yaitu Microsoft Excel dan juga SPSS. Baik, di sini yang pertama yaitu Linear Regression Prediction. Di sini Linear Regression Prediction digunakan untuk mencari rata-rata antara durasi dan skor. Yang pertama, kita akan mencari coefficient of slope-nya dengan menggunakan rumus Linus. Kemudian kita blok di skornya, kemudian titik koma. Kita blok di bagian durasi, lalu titik koma, kemudian true, titik koma, dan kemudian false. Kemudian tutup kurung, dan enter. Di sini mendapatkan koefisien slope-nya di angka 5,25 sekian. Dan kemudian kita akan mencari koefisien of intercept-nya. Yang pertama kita blok bagian durasi dan juga skornya. Kemudian kita ke insert, chart, pilih scatter. Jika sudah, kita ke red line. Kemudian more option. Di sini terline optionnya kita pilih linear. Kemudian kita masukkan display equation on chart dan juga display R square-nya. Jika sudah akan muncul hasilnya untuk display equation on chart dan juga R square-nya. Dan di sini ada di display equation on chart-nya ada 5,2503 X ditambah 67,162. Untuk angka 67,162 ini adalah coefficient of intercept-nya. Kita bisa masukkan. Dan kita akan mencari skor di bawah ini yang masih kosong. Dengan durasi berikut, kita bisa memasukkannya dengan sama dengan. Lalu kita masukkan coefficient of slope-nya, kemudian kunci, lalu kita kalikan durasi, kemudian ditambahkan coefficient of intercept-nya. Kita ke bawah, kita bulatkan angkanya. Jika sudah, inilah hasil yang kita dapat dengan mencari coefficient of slope dan coefficient of intercept. Ini adalah hasil dengan menggunakan linear regresi prediksi. Di sini dapat kita lihat rata-rata dari durasi dan juga skornya di data ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Dan selanjutnya ada linear regresi hipotesis testing. Di sini ada X1, X2, X3, dan juga Y. Untuk X1-nya yaitu iklan radio, dan X2-nya digital marketing, X3-nya iklan koran, dan Y-nya keputusan pembelian. Di sini kita bisa menggunakan tools dari data analisis yaitu regresi. Yang pertama kita masuk ke data, kemudian data analisis, lalu kita gunakan ke regresi. Untuk input range yang Y, kita masukkan keputusan pembelian. Kemudian input rank yang X, kita masukkan X1 sampai X3. Kemudian di output option, kita checklist yang new work supply
dan ini label juga di checklist. Kemudian oke, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ada summary output, ANOVA, dan juga koefisiennya. Untuk yang pertama di sini ada R-square-nya. Di R-square ini mendapatkan hasil 0,5705 sekian. Dapat disimpulkan bahwa 57% dari ketiga variabel ini mempengaruhi keputusan Y di dalam penelitian ini. Dan ada 42% sekian lah, kurang lebih, mempengaruhi variabel keputusan pembelian di luar penelitian ini. Dan selanjutnya di sini ada signifikan F. Di sini mendapatkan hasil 0,046, karena hasilnya ini di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, variabel X1, X2, dan X3 secara simultan atau keseluruhan ini mempengaruhi variabel keputusan pembelian di dalam penelitian ini. Kemudian di koefisien dan juga p-value. Di sini dapat disimpulkan bahwa eh, X1 yaitu iklan radio dengan hasil 0,19 sekian dan juga p-value 0,64 sekian. Ini dapat disimpulkan bahwa iklan radio mempengaruhi secara positif dan tidak signifikan karena hasilnya p-value ini di atas 0,05. Namun hasilnya ini positif, maka dapat disimpulkan bahwa iklan radio ini berpengaruh positif namun tidak signifikan kepada keputusan pembelian. Kemudian di digital marketing di coefficient ini mendapatkan 26,87 sekian dan jika p-value-nya 0,007. Ini dapat disimpulkan bahwa digital marketing atau X2 ini eh, berpengaruh positif karena hasilnya positif dan secara signifikan mempengaruhi. Kemudian di iklan koran ini mendapatkan koefisien 1,599 sekian dan jika p-value-nya 0,63, ini dapat disimpulkan bahwa iklan koran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian karena p-value-nya di atas 0,05. Kemudian kita masuk ke sheet 1, lalu kita blok angkanya dari X1 sampai Y, kemudian kita copy. Ke software SPSS, kemudian kita paste ke data view. Selanjutnya sudah kita paste di data view, kemudian kita ke variable view, kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di uh, Excel. Yang ini X1, 2, X3, dan kemudian Y. Kemudian untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk label, jika kita ubah untuk yang pertama, radio, kemudian digital marketing, kemudian iklan koran, dan ini keputusan pembelian. Dan untuk measurenya kita ubah scale. Ya, jika sudah kita ke analyze, kemudian regression, kemudian kita ke linear,
Kemudian untuk keputusan pembelian kita masukkan ke dependent dan 1 sampai X3 kita masukkan ke independent. Untuk statistik kita klik di collinearity diagnostic, kemudian ke continue. Untuk di plot kita yang atas ini masukkan spreadsheet. Kemudian yang bawah ini kita masukkan spread. Kemudian masukkan histogram dan normal probability plot. Selanjutnya ke save. Di bagian residual kita checklist di bagian A standard base. Kemudian continue dan oke. Sehingga muncul hasilnya. Eh, untuk yang pertama kita lihat di model summary. Untuk hasilnya di R square di 0,571. Ini menandakan bahwa iklan Coral, digital marketing, dan iklan radio ini berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Sehingga hasilnya secara keseluruhan 57% ini iklan koran, digital marketing, dan iklan radio mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian ini. Dan sisanya di 42% sekian dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar penelitian ini. Dan untuk di ANOVA ini nilainya di 0,046, maka bisa diartikan bahwa secara keseluruhan eh, iklan koran, digital marketing, dan iklan radio berpengaruh kepada keputusan pembelian di penelitian ini. Untuk koefisien di sini di angka 0,641, maka dapat disimpulkan secara parsial atau terpisah iklan radio ini eh, berpengaruh positif namun tidak signifikan karena hasilnya di atas 0,05. Dan untuk digital marketing ini hasilnya di 26,878 ini positif dan 0,008. Maka dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir di iklan koran hasilnya positif dan signifikan 0,638, maka dapat disimpulkan bahwa iklan koran ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita ke histogram. Di sini berbentuk seperti lonceng atau gunung. Ini menandakan bahwa semua variabel ini terdistribusi dengan baik di dalam penelitian ini. Kemudian ke normal plot. Di sini ada garis diagonal ini menandakan bahwa titik-titik ini berada eh, tersebar dengan baik di antara garis diagonal ini. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini terdistribusi dengan baik dalam penelitian ini. Kemudian di scatter plot ini, jika kita bentuk garis vertikal dan juga horizontal di titik nol ini, titik-titik ini tersebar dengan baik di seluruh sisi, menandakan bahwa semuanya terdistribusi dengan baik. Selanjutnya kita kembali ke datanya, kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian one sample. Di legasi dialog ini kita klik sampel KS ini, kita masukkan data baru ini, data res ini kita masukkan ke test variable list standard test residual ini, kita klik OK, kemudian akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di hasilnya n-test ini di 0,78. Ini menandakan bahwa eh, semuanya variabel ini terdistribusi dengan baik di one sample Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk uji yang terakhir, heterodisitas yang sudah saya jelaskan tadi di model summary, ANOVA, dan koefisien, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ini berpengaruh terhadap variabelnya, dan secara parsial ini menandakan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Baik, selanjutnya ada
data logistik regression binary. Di sini kita bisa melihat seberapa besar umur berpengaruh dalam hal subscribe atau tidak subscribe-nya. Di sini tertera ada data age atau umur, dan kemudian ada subscribe. Untuk 0 ini menandakan tidak subscribe, dan 1 menandakan subscribe. Yang pertama kita bisa blok data hasil uh, di age dan subscribe. Kemudian kita copy, kita masuk ke SPSS. Kita paste di bagian data view. Selanjutnya sudah kita paste di data view, kemudian kita ke variable view, kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di uh, Excel. Yang ini X1, 2, X3, dan kemudian Y. Kemudian untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk label, jika kita ubah untuk yang pertama, radio, kemudian digital marketing, kemudian iklan keuangan, dan keputusan pembelian. Dan untuk measurenya kita ubah scale. Jika sudah, kita ke analyze, kemudian regression, kemudian kita ke linear, kemudian untuk keputusan pembelian kita masukkan ke dependent, dan 1 sampai X3 kita masukkan ke independent. Untuk statistik, kita klik di collinearity diagnostic, kemudian ke continue. Untuk di plot, kita yang atas ini masukkan ratio, kemudian yang bawah ini kita masukkan spread, kemudian masukkan histogram dan normal probability plot. Selanjutnya ke save. Di bagian residual kita checklist di bagian A standard base, kemudian continue dan oke. Sehingga muncul hasilnya. Uh, untuk yang pertama kita lihat di model summary. Untuk hasilnya di R square di 0,571. Ini menandakan bahwa iklan koran, digital marketing, dan iklan radio ini berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Sehingga hasilnya secara keseluruhan 57% ini iklan koran, digital marketing, dan iklan radio mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian ini. Dan sisanya di 42% sekian dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar penelitian ini. Dan untuk di ANOVA ini nilainya di 0,046, maka bisa diartikan bahwa secara keseluruhan iklan koran, digital marketing, dan iklan radio berpengaruh kepada keputusan pembelian di penelitian ini. Untuk koefisien di sini di angka 0,641, maka dapat disimpulkan secara parsial atau terpisah iklan radio ini eh, berpengaruh positif namun tidak signifikan karena hasilnya di atas 0,05. Dan untuk digital marketing ini hasilnya di 26,878 ini positif dan 0,008. Maka dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir di iklan koran, hasilnya positif dan signifikan 0,638, maka dapat disimpulkan bahwa iklan koran ini
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pemilihan. Selanjutnya kita ke histogram. Di sini berbentuk seperti lonceng atau gunung. Ini menandakan bahwa semua variabel ini terdistribusi dengan baik di dalam penelitian ini. Kemudian ke normal p-plot. Di sini ada garis diagonal ini menandakan bahwa titik-titik ini berada eh, tersebar dengan baik di antara garis diagonal ini. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini eh, terdistribusi dengan baik dalam penelitian ini. Kemudian di scatter plot ini, jika kita bentuk garis vertikal dan juga horizontal di titik nol ini, titik-titik ini tersebar dengan baik di seluruh sisi, menandakan bahwa semuanya terdistribusi dengan baik. Selanjutnya kita kembali ke datanya, kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian one sample. Di legasi dialog ini kita klik sampel KS ini, kita masukkan data baru ini, data res ini kita masukkan ke test variable list standard test residual ini, kita klik OK, kemudian akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di hasilnya n-test ini di 0,78. Ini menandakan bahwa eh, semuanya variabel ini terdistribusi dengan baik di one sample Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk uji yang terakhir, heterodisitas yang sudah saya jelaskan tadi di model summary, ANOVA, dan koefisien, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ini berpengaruh terhadap variabelnya, dan secara parsial ini menandakan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya yaitu, dan yang terakhir adalah machine learning. Di sini ada beberapa kategori yaitu IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, di tahap dan juga performa. Di sini ada 115. Namun di performa ini hanya sampai ke 100. Jadi ada 15 data yang hilang. Di sini kita akan menganalisisnya eh, terlebih dahulu. Kemudian kita ke neural networks, kemudian multilayer perceptron ini. Namun sebelum masuk ke multilayer perceptron, alangkah baiknya kita eh, cek terlebih dahulu apakah semua data masuk dengan baik. Di variable view ini kita bisa lihat semua data sudah masuk dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama analyze, kemudian neural networks, kemudian multilayer perceptron. Di sini di skor kinerja karyawan performa kita masukkan ke dependent variable, kemudian dari IQ sampai ke Van Alditair kita masukkan ke covariat. Kita masuk ke output. eh, di sini untuk independent variable important analysis kita checklist, kemudian di save. Untuk save predicted value or category for each dependent variable kita checklist, kemudian OK. Selanjutnya sudah muncul hasilnya. Berikut hasilnya. Untuk yang pertama, cache processing summary di angka 100% dengan total 115. Jadi data sudah masuk semuanya. Totalnya ada 115. Kemudian number of unitnya ada 8. Dan di hidden layer ini number of hidden layer ada 1 dan number of hidden layer 1 ada 3. Kemudian di sini ada gambarnya untuk performa 1 sampai ke 10. Kemudian di model summary, totalnya ada 53%. Kemudian untuk uh, independent variable importance ini menandakan bahwa IQ
berpengaruh 100% terhadap kinerja karyawan. Dan yang nomor dua itu ada pengalaman kerja di 81,5% mempengaruhi eh, kinerja karyawan. Di sini ada diagramnya. Yang pertama ada IQ dan kedua adalah pengalaman kerja. Kita kembali lagi ke data datanya. Dan untuk datanya ini muncul data baru yaitu MILB, Predicted Value. Di sini kita akan coba analisis ulang. Dikarenakan tadi kita masuk lagi ke neural networks, multi-layer perceptron, kemudian variabel. Karena tadi yang tertinggi adalah IQ dan juga pengalaman kerja, kita coba analisis lagi. Namun perbedaannya kita keluarkan semua kategorinya dan sisakan IQ dan juga pengalaman kerja. Karena IQ dan pengalaman kerja adalah tadi hal yang paling tertinggi yang mempengaruhi dalam kinerja para karyawan. Sama seperti tadi sudah di checklist, checklist kemudian oke. Kemudian muncul hasilnya. Ini untuk hasilnya. Di sini datanya 100% sudah masuk semua. Kemudian untuk ini ada IQ dan juga pengalaman kerja. Untuk presentasinya totalnya masuk mempengaruhi selama 25%. Jadi IQ dan pengalaman kerja ini 25% berpengaruh dalam performa kinerja para karyawan. Dan sisanya di 75% dipengaruhi oleh hal lain di antara IQ dan juga pengalaman karyawan. Di sini ada presentasinya. Di 100% IQ ini berpengaruh dalam kinerja karyawan dan pengalaman kerja sebanyak 59,1% berpengaruh. Di sini ada diagramnya. Cukup sekian untuk machine learning dan juga semua pembahasan ujian akhir semester bisnis analis. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.